Jumpa lagi sederek dalam dongeng unik lala. Kali ini saya akan menceritakan tentang sang kesatria Piningit, sang satrio Piningit. Sebatas yang saya ketahui dari literasi yang saya dapatkan, saya telusuri, dimintai petunjuk dan yang menjadi hasil dari berpikir saya, dari yang saya pelajari, saya coba tarik energinya, saya simpulkan dan akan saya wadarkan. Satrio Piningit, beliau adalah berkah yang tumbuh dari alam. Kalau diungkapkan secara atau diibaratkan, diperibahasakan, dihiperbolkan, versi saya mengatakan Satrio Piningit adalah ibarat biji kelapa, yaitu calon pohon kelapa dari biji kelapa yang ditunaskan oleh leluhur melalui ditumbuhkan tunasnya di satu tempat tertentu yang sudah sengaja di tempatnya itu untuk pertumbuhan, ditumbuhkannya tunas purba meniko, tunas biang, tunas kelapa super, tunas kelapa harapan dari para leluhur. Dan saat ditumbuhkannya tunas tersebut, jika seseorang diandekan itu mencapai akil balik, ya, seorang itu akil balik di kelapa itu juga mengalami akil balik, lalu kelapa tersebut dengan bantuan alam dihempaskan oleh air, oleh angin, terjebol dari akar yang mulai sedikit menikah, entah diterbangkan ke arah mana, sehingga ditempa secara alami di suatu tempat yang terlindungi, teraman, ternyaman, dan penuh penuh cobaan alam, yaitu kerasnya gemblengan alam meniko. Ibaratkan misalkan tunas kelapa tersebut jatuh ke suatu tempat di mana di situ rawan akan dihancurkannya pohon, rawan terkena banjir, erosi dan sebagainya oleh hewan-hewan pemangsa pohon kelapa yang mencabik-cabik pohon kelapa. Aman dari hal tersebut, sederek. Bukan amannya dari hal tersebut, aman dalam menumbuhkan di situasi atau lingkungan yang mengancam, sehingga kemampuan daya akar dalam mengeluarkan akar baru dan menguatkan akar baru dalam menancapkan di tanah, akan menancapkan tanahnya untuk semakin tumbuh besarnya, itu kita tidak diketahui karena masih akil balik, meskipun mempunyai keistimewaan tertentu yang bisa disebutkan bahwa hal tersebut itu, inilah sang biang itu, tidak ada yang tahu kecuali setelah menjulang panjang melebihi yang lainnya. Seperti halnya para kesatria yang lain juga tumbuh di mana-mana itu. Sang kesatria leader meniko,
pemimpinnya di antara para kesatria, leadernya dari para jiwa-jiwa terpilih, yang terpilih dari yang terpilih menika. Pada akhirnya pohon kelapa yang diwujudkan kelapa yang tumbuh menjulang tanpa hambatan ya, dan akhirnya melebihi yang lainnya. Dan seperti kita ketahui, kelapa menjulang tanpa cabang, tumbuh bersama-sama pohon yang lainnya yang mungkin bukan kelapa. Dan si kelapa ini yang ternyata adalah sang Satrio Piningit yang tersembunyi tapi tidak sembunyi, disembunyikan alam demi pertumbuhannya, hingga pada pertumbuhan puncaknya melebihi pohon yang lainnya dan melebihi pohon kelapa-kelapa yang lainnya, karena adalah kelapa yang ini kelapa formula khusus, gemblengan bentukan dari segala teknologi, segala kepandaian, segala ilmu pertanian, ilmu perhutanan ada pada dipusatkan pada bibit meniko. Dengan segala ilmu pertanian maha atau pengetahuan formula khusus untuk menumbuhkan tumbuh kembang, untuk menghasilkan tumbuh kembang yang super, bibit super meniko. Pada di tahun inilah sepertinya pohon kelapa ini sudah mencapai melebihi kelapa-kelapa yang lain di seluruh dunia. Ketinggiannya pohon kelapa itu tidak bercabang kan saudara. Kehebatannya dari akar sampai pucuknya semua berguna dan semua mengagumkan bagi secara yang memahaminya secara spiritual baik. Manfaat dari pohon kelapa tanpa dia mau ingin bercabang atau bagaimana, kelapa kita tahu ini tidak bisa bercabang, hanya satu. Sang leadernya itu Dewan, yang disebut Dewan itu. Oke. Semoga kita menyadari kemenjulangan pohon tersebut tanpa rasa iri dengki karena ingin menyainginya. Sungguh salah kalau kita iri terhadap sang leader mereka. Kita tidak tahu apa yang beliau alami. Yang orang tahu, kelapa tersebut menjulang, tumbuh menjulang tinggi dan semakin tinggi, semakin kokoh, menahan semua terpaan angin, gara ancaman alam yang lainnya yang menyakitinya, dari cakaran-cakaran binatang, dari segala macam yang menerpanya. Akhirnya sang leader menika, kita semua dapat melihatnya saat kemunculannya nanti menjadi Ratu Adil, leader dari semua SP, semua jiwa-jiwa kesatria, semua jiwa-jiwa terpilih. Sang Ratu Adilah SP yang sebenarnya, SP sejati, manusia pilihan dari yang semua pilihan, terbaik dari yang terbaik. Semoga beliau segera sugeng, ini saudara, ini kita dapat menyambutnya dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan, karena dari beliau akan kita temui mercusuar kehidupan pada diri beliau yang akan mengentaskan segala keruatan dan keajaiban. Beliau yang sakti segala hal, mandraguna, baik fisik dan jiwanya. Kalau ada kesatria yang mengaku kesatria tidak mengaku kesaktian, bahwa kesatria sesungguhnya kesatria tidak ada sakti, karena kesatria itu tidak pernah melihat kesaktian, dan itu adalah kesatria naif yang tidak kemampuan tapi ingin menjadi kesatria meniko. Jangan naif, kita membangun kehidupan, kita harus mengakui bahwa kesaktian memang ada di Nusantara ini, karena luhur kita adalah luhur sakti,
Yang tidak percaya berarti bukan orang terpilih. Jiwa Nusantara adalah sederek di babakan perjalanan menuju jagat anyar ini, yang sekarang ini saat kita di perjalanan. Dan bagi penjenengan sedulurku semua yang diperjalankan tanpa tahu arah dan tujuan, maksud dari alam ini menggembleng kita demikian keras, mungkin yang belum mengetahui esensi perjalanannya, monggo sederek, percayalah, ikuti saja alurnya, alirannya. Kita memang tidak tahu langkah kita, mungkin kita pasti dihantamkan oleh hal materi, pengkhianatan, dan kita pasti dihadapkan pada hal-hal seseorang, di mana seseorang itu kita merasa kita dianggap tidak layak, padahal merekalah yang tidak layak. Sadari itu sederek. Maksud Tuhan memberi masalah bukan tanpa maksud, agar kita mengerti sesuatunya itu adalah ada sesuatu. Rata-rata loh ini ya, para jiwa terpilih yang perjalanannya dikelimprukkan seakan-akan itu nggak punya kerjaan, kurang secara materi, kerjanya itu serabutan, dihadapkan pada masalah yang tidak kunjung henti. Itu tujuannya adalah menggembleng kita agar kita merasa sepi. Kita diharuskan untuk sendiri, sederek, tidak memikirkan apapun. Marilah sederek, saudaraku semua, semangat, saatnya sudah sampai. Selesai tidak selesai penjenengan dalam menerima cobaan dan hembasan. Jika penjenengan menemukan video saya, berarti sudah selesai masa dadaran kehidupannya, perjalanannya. Bisa bertenang hati bahwa yang penjenengan alami tidak sia-sia, ikhlaslah, sehingga tidak menjerumuskan kita merasa sombong. Sombong akan apa? Sombong merasa menderita sedunia itu sederek, itu juga kesombongan. Janganlah kita merasa paling menderita, itu sombong sekali itu. Akan membuat kita angkuh, merasa paling hebat, paling menderita karena diberi cobaan. Tidak seperti itu. Jika kita bertahan dari gelinciran yang dihempaskan, segala sesuatunya adalah sudah seharusnya. Ini sudah sampai finishnya, sudah selesai. Bagi yang jalannya lebih cepat, tentulah mendapat hal yang lebih tinggi, lebih jauh seperti yang diperjalankannya. Bagi yang tidak selesai, itu adalah sesuai tingkatan-tingkatannya. Pencapaian itu ada di sini, sederek, juga di sini. Bukan dari beratnya masalah ataupun beratnya yang tidak terselesaikan di bidangnya masing-masing, tetapi letak selesainya adalah di letak kerelaan kita untuk ikhlas menerima. Itu tanda kebaikan dan nilai seseorang, keluasan seseorang dalam menerima dan ikhlas. Berkali-kali saya tekan ikhlas dan nerimo ing pandung. Tidak ada pikiran baik, tidak ada pikiran yang tidak benar terhadap alam dan Maha Kuasa. Tumbuhkanlah Tuhan di hati kita dengan segala akal budi pekerti dan menerima bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Semakin penjenengan merasa tidak siapa-siapa atau bukan siapa-siapa, berarti Anda adalah yang terbaik.
nggih, semakin merasa tanpa rendah diri loh nggih. Kita merasa lebih kecil dari debu. Andalah kesatrianya. Mangatan sederek, semoga kita tidak sombong dengan segala penderitaan kita, dengan segala masalah. Tapi kita tetap rendah hatilah dengan kelebihan dan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah atau menerima cobaan dengan tabah. Semakin tabah seseorang, semakin tinggi seorang menjulang. Makaten sederek, mugi-mugi kodar saya berguna bagi yang kerso mengambil intisari atau mengambil hikmah dari yang saya ceritakan. Jika tidak, monggo kerso. Rahayu, salam bahagia, merdeka.